Yang saya hormati Bapak Ibu Penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Diani Fitri. Saya adalah guru di SDN 3 Batu Marta 10, Kecamatan Madang Suku 3, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuktikan bahwa pada hari ini saya akan melaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kemudian saya juga akan membuktikan di koran Sripo hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kemudian di sini saya juga menampilkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, kita doa dulu ya. Doa dipimpin oleh Jidan. Silakan Jidan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi juga. Hari ini absen dulu ya. Siapa ya hari ini yang nggak masuk? Udin sama Udin sama Taba. Mana? Sakit Bu. Sakit. Oh ya, ya ibu absen dulu ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Iya. Yuanita. Hadir Bu. Tidak. Hadir Bu. Rafa. Hadir Bu. Yoga. Berarti cuma 2 ya yang nggak masuk ya. Ya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Nona silakan dipimpin dulu. Sorak-sorak
Mas duduk kembali. Terima kasih ya. Selanjutnya yaitu literasi ya. Dibuka dulu ya. Bukunya untuk literasi. Rafa, silakan dibaca dulu Rafa. Di sebuah hutan tinggal seekor laba-laba. Sarangnya lebih besar dari sarang laba-laba lain. Dulu sarang itu dibuat oleh ayahnya. Lalu ia menambah luas sarangnya. Laba-laba itu selalu bergerak di sarangnya untuk menangkap mangsanya. Semua yang ditangkap segera dimakannya. Badannya semakin hari semakin besar. Perutnya juga semakin hari semakin buncit karena banyak makan. Ya, cukup ya. Selanjutnya yaitu kita mengingat materi yang kemarin ya. Masih ingat kemarin kita tentang belajar tentang apa? Hak ya. Hak apa sih itu hak? Iya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Iya, sesuatu yang harus kita terima, kita dapatkan ya. Nah, untuk sekarang itu adalah kelanjutan dari kemarin yaitu hak dan tanggung jawab ya. Nah, sekarang Ibu perlihatkan videonya ya. Kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang merupakan materi dari tema sekian. Perhatikan ya poin-poinnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja memiliki 3 hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hak, kemudian yang kedua kewajiban, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kita mulai dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan dari orang lain. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita berikan kepada orang lain. Lalu tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan baik dan tidak terlewat. Untuk lebih mudah memahami, saya ilustrasikan dengan menggunakan gambar sebagai berikut. Saya memiliki gambar seorang anak, kemudian gambar seorang ayah atau orang tuanya. Hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara anak dan orang tua bisa digambarkan sebagai berikut. Anak memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada orang tuanya. Juga anak memiliki hak yang harus diterima dari orang tuanya. Kewajiban dan hak ini harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah ikatan yang mengikat antara kewajiban dan hak agar bisa terlaksana secara baik dan terlaksana sesuai dengan harapannya. Sini kita diposisikan sebagai seorang anak. Maka kita sebagai anak memiliki satu hal yang harus dilaksanakan atau kita berikan kepada orang tua kita. Dengan adanya kita melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab, maka kita juga berhak memiliki sesuatu yang harus kita terima dari orang tua tersebut. Itulah yang namanya kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Kita akan bahas satu persatu dari hak dan kewajiban, mulai dari hak kewajiban kita di rumah. Hak kita di rumah sebagai seorang anak antara lain adalah mendapatkan makan dan minum, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan saat belajar, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kemudian kewajiban kita antara lain adalah menjaga kebersihan rumah, patuh terhadap nasihat orang tua, menyayangi, menghargai, dan menghormati anggota keluarga, serta mengerjakan pekerjaan rumah. Ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban. Tentu saja masih banyak lagi hak dan kewajiban kita di dalam lingkup rumah kita masing-masing. Karena kita telah menerima hak kita sebagai seorang anak, maka kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita, sebagaimana kita telah menerima hak tersebut. Kita berlanjut hak dan kewajiban kita di sekolah. Hak kita di sekolah antara lain adalah mendapatkan materi pelajaran,
kemudian menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, dan yang terakhir adalah menggunakan fasilitas sekolah. Lalu kewajiban kita adalah mentaati peraturan sekolah, saling menghormati dengan warga sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Dengan adanya kita mendapatkan hak, misalnya menggunakan fasilitas sekolah, maka kita harus menggunakannya dengan rasa tanggung jawab. Setelah kita gunakan, tentu saja kita rapikan kembali sebagaimana awalnya sebelum kita gunakan. Setelah kita menerima semua hak kita di sekolah, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban kita. Begitu pula hak dan kewajiban kita di lingkungan. Hak kita antara lain adalah mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Itulah kewajiban. Kewajiban kita di lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, dan lain-lain. Kemudian menjaga keamanan lingkungan. Yang terakhir adalah membayar pajak. Hak dan kewajiban ini tentu saja harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ingat, masih banyak contoh-contoh hak dan kewajiban, tetapi contoh di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Sekian video singkat pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya videonya. Video tadi berisikan tentang apa, Nak? Kemudian apa lagi? Kewajiban dan tanggung jawab ya. Nah, di situ ada apa itu bacanya, Nak? Dari atas nu apa itu? Hak dan kewajiban. Coba Zahra Muna baca dulu coba hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Ya. Hak adalah apa tadi? Sesuatu yang mutlak. Iya, sesuatu yang mutlak yang harus kita dapatkan. Iya. Contoh hak dari seorang anak itu apa saja, Nak? Apa? Iya, mendapatkan kasih sayang dari siapa? Iya, dari orang tua. Terus apa lagi di situ? Mendapatkan uang saku. Terus apa lagi di situ? Iya, mendapatkan pendidikan. Ya, kamu di sini sekolah nggak? Sekolah ya, di sekolah dapat pendidikan, di rumah juga mendapatkan pendidikan. Kemudian apa lagi? Selain mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, hak anak itu apa saja yang diperoleh? Ayo. Perlakuan yang layak. Iya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Terus apa lagi? Kalau kamu di rumah, hak kamu yang pengen kamu dapatkan itu apa? Mendapatkan kesempatan untuk memberi pendapat. Iya, pinter ya. Kemudian yang tadi di situ, tadi haknya sudah. Sekarang contoh kewajiban dari seorang anak. Sekarang ibu tanya, apa itu kewajiban? Coba salah satu saja yang bisa menjawab. Iya, Cidan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa dan tanggung jawab. ya, dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Kemudian contoh kewajiban yang didapatkan anak itu apa kewajibannya? Iya, apa? Patuh kepada orang tua. Ada yang di sini nggak patuh sama orang tuanya? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya anak-anaknya pada patuh sama orang tua. Kemudian apa lagi? Kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah.
tugas-tugas sekolah. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Sikap santun kepada semua orang. Iya, santun sama orang ya, apalagi sama orang tua ya. Kita harus apa? Harus punya sopan santun, ada etikanya ya. Jangan apa? Jangan tidak sopan sama orang tua. Iya, lanjut. Kemudian nih, contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Contoh hak sebagai warga negara itu apa yang pertama? Bebas memilih dan memeluk agama yang diyakini. Iya, bebas memilih dan memeluk agama tanpa adanya apa nak? Tanpa adanya paksaan ya. Kemudian yang kedua apa? Mendapatkan perlindungan Iya, mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelajaran. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, ini ada yang namanya contoh kewajiban warga negara ya. Contoh kewajiban warga negara, coba Mesya ada apa itu? Yang pertama apa Mesya? mematuhi peraturan pemerintah seperti Seperti apa? membayar pajak, pajak bumi dan bangunan serta pajak kepemilikan kendaraan roda 2 dan 4. Ya, contoh kewajiban warga negara itu adalah mematuhi peraturan pemerintah seperti dia membayar pajak. Sudahkah kalian membayar pajak? Nah, nanti coba ditanya sama orang tuanya ya. Pak, Bu, kita ini sudah bayar pajak belum ya? Pajak apa nanti kalau ditanya? Pajak motor, terus apa lagi? Yang punya mobil, ditanyakan pajak mobil ya, boleh ditanyakan. Sudah bayar pajak belum? Ya. Kemudian kalau selain kendaraan ada lagi nggak yang harus dibayarkan pajaknya? Ada nggak? Ada. Iya, pinter ya, pajak bumi. Pernah melihatnya? Oh enggak ya. Nanti boleh ditanyakan sama orang tuanya ya. Kemudian ini kewajiban anak di sekolah. Ya. Ada apa saja? Patuh terhadap guru itu sudah merupakan kewajiban. Kemudian yang kedua apa? Iya, patuh terhadap peraturan sekolah. Contohnya apa ya? Ada yang tahu contoh peraturan sekolah? Hah? Peraturan sekolah apa contohnya? Iya, tidak terlambat datang ke sekolah. Ada yang suka datang terlambat? Ada siapa? Ya. Jangan diulangi lagi ya, Miss ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, mengerjakan tugas dari guru. Apa tugas-tugasnya coba? Kalau tugas-tugas dari guru itu ada apa saja? Hah? Contohnya apa? Seperti ada PR. Ya, jadi kalau ada PR itu harus dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Nah, cukup selesai ya. Nah, dari pembelajaran
tentang hak, kewajiban, tanggung jawab. Siapa yang belum paham? Paham semua? Paham semua? Alhamdulillah. Ya, untuk lebih semangat lagi coba kita ya tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya ya. Nah, kalau kalian sudah paham, itu bagikan LKPD. Ya. Silakan kalian baca dulu ya. Kemudian boleh dibaca petunjuknya. Coba seandainya kamu jadi Ayu, apa yang harus kamu lakukan? Ini dibaca dulu. Seandainya kamu jadi Ayu, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Sebutkan saja. Kan tidak. Apa? Seandainya kamu jadi Ayu, kamu bayangkan ya, Ayu itu seandainya Ayu itu jadi dirimu, kamu pengennya jadi bagaimana? Ini bisa. Sekarang nomor 2, sebutkan hak yang diperoleh Ani. Nah, ada apa saja hak yang diperoleh Ani itu? Oh iya, Ayu. Ini kamu buat di sini perempuannya. Apa saja haknya Ayu tadi? Yang dikasih oleh orang tua itu apa saja? Nah, 2, iya, tulis aja. Di situ hak yang diperoleh Ayu. Kan di sini.
lanjut. Kalau sudah nomor 2, nomor 3. Sudah? Bagaimana cara ini bisa lebih tanggung jawab? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Berarti dia harus apa? Berarti dia harus apa? Nah, jadi bagaimana dampaknya jika AI tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Apa dampaknya? Dia jadi apa? Nah, iya. Ada dampaknya. Kalau dia malas belajar, malas mengerjakan tugas, nah apa yang akan terjadi? Bagaimana dampaknya? Bagaimana dampaknya jika AI tidak bertanggung jawab pada kewajibannya? Iya. Sudah? Nomor 3. Nah, bagaimana cara AI kalau bisa bertanggung jawab? Bagaimana caranya? Ayo harus lawannya ini harus nah ini sudah. Apa dampaknya? Sudah semua? Kalau sudah, ya. Sudah kan? Oh belum. Ya buat sama kelompoknya. Sudah? Coba. Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, coba presentasikan kelompok 2.
silakan siapa yang mau? Kelompok 2. Zahra Pak Yuanita. Silakan. Untuk mempresentasikannya. Yuanita. Ya, silakan. Langsung pertanyaannya aja ya. Seandainya kamu jadi ayu, apa yang harus kamu lakukan? Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Iya, coba perhatikan ya di situ. Seandainya kamu jadi ayu, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan, Nak? Selalu bersyukur. Melaksanakan kewajiban dengan penuh Apa tadi coba jawabannya? melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Iya ya, kan kita tadi sudah dikasih haknya. Haknya sudah dipenuhi. Haknya ayu tadi apa saja? Mendapatkan buku terakhir. Iya, mendapatkan peranakan sekolah. Terus apa lagi? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tapi Ayu tidak melaksanakan apa? Kewajibannya. Nah, seandainya kamu jadi Ayu, kamu harusnya bagaimana? Harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, berikan aplaus dulu untuk Yuanita. Silakan Yuanita duduk ya. Ya. Terima kasih ya Yuanita ya. Oke, selanjutnya itu dari materi tersebut ya. Adakah materi yang belum dipahami? Ada nggak pelajarannya yang masih belum paham tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Ya sudah, kalau memang sudah paham ya, materinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sambil kita membuat kesimpulan ya. Jadi apa sih yang namanya hak tadi? Sesuatu yang Sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima. Kemudian apa tadi, bahas apa aja tadi tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? yang harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang pintar semua ya. Nah, untuk refleksi kita hari ini ya, apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Pelajaran apa saja yang kita pelajari tentang hari ini tadi? Iya. Oke, sekarang kita tutup dulu pelajarannya ya. Kita doa pulang ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa tugas-tugas di sekolah ya, itu dikerjakan.